Hai semuanya, aku Bukti Martati. Selamat datang di perjalanan melintasi waktu untuk mengenal salah satu pemikir besar dalam sejarah dunia, Arnold J. Toynbee. Ia adalah seorang sejarawan dan filsuf asal Inggris yang mengubah cara kita dalam memahami peradaban manusia melalui karya monumentalnya yang berjudul A Study of History. Mari kita jelajahi kehidupan, pemikiran, warisannya yang penuh inspirasi sekaligus kritik yang mengitarinya. Arnold J. Toynbee lahir pada 14 April tahun 1989 di London, Inggris, dari keluarga petani makmur di Lincolnshire. Ayahnya, Harry Palvey Toynbee, adalah seorang pekerja sosial dan ibunya, Sarah Edith Marshall, adalah seorang sarjana sejarah. Pendidikan Toynbee dimulai di Winchester College, dilanjutkan di Balliol College, Oxford, dan kemudian lanjut ke British Archaeological School di Athena, Yunani. Selama Perang Dunia Pertama dan Kedua, ia bekerja untuk pemerintah Inggris menjadi utusan di Konferensi Perdamaian Paris antara tahun 1919 hingga 1946. Toynbee juga menjabat sebagai profesor sejarah internasional di Universitas London dan memimpin Royal Institute of International Affairs dari tahun 1925 hingga 1955. Kehidupannya yang penuh akan pengalaman membentuk pandangannya tentang sejarah dan peradaban. Toynbee dikenal melalui karya epiknya yang berjudul A Study of History, yang terdiri dari 12 jilid, diterbitkan antara tahun 1934 hingga 1961. Dalam karya ini, ia menganalisis 26 peradaban dunia dari Mesir kuno hingga peradaban Eropa Barat atau Barat modern. Menurut Toynbee ini, peradaban bukanlah entitas statis, melainkan mengikuti siklus kelahiran, pertumbuhan, kemunduran, dan kehancuran. Ia memperkenalkan teori challenge and response, keyakinan bahwa peradaban lahir dari kemampuan masyarakat merespon suatu tantangan, baik dari alam seperti bencana alam maupun konflik sosial antar manusia. Toynbee menolak pandangan deterministik seperti yang diusung Oswald Spengler yang menyatakan kehancuran peradaban tak terelakkan. Baginya, kreativitas minoritas dominan dalam masyarakat adalah kunci keberhasilan suatu peradaban. Dalam perspektif sejarah, Toynbee memandang peradaban sebagai unit studi utama, bukan bangsa atau periode waktu tertentu. Ia terinspirasi oleh pemikir besar seperti Ibnu Khaldun yang ia sebut sebagai jenius Arab dan St. Augustinus yang mempengaruhi gagasan Toynbee ini tentang peran agama dalam peradaban. Menurutnya, peradaban adalah wujud kompleks dari kebudayaan yang berkembang melalui dinamika, tantangan, dan respon itu sendiri. Nah, Toynbee membagi siklus peradaban ini menjadi 5 tahap. Yang pertama, kemunculan, kemudian pertumbuhan, lalu kekosongan, hingga kemerosotan moral, dan akhirnya memasuki masa kehancuran. Ia percaya bahwa agama berperan sebagai tangan pelayar peradaban, menjadi batu loncatan menuju wawasan spiritual yang lebih tinggi. Nah, pemikirannya ini mencerminkan pendekatan holistik, memadukan sejarah dan filsafat serta spiritualitas. Meski karyanya yang berjudul A Study of History sempat populer, terutama di kalangan publik Amerika dan Jepang, pemikiran Toynbee ini tidak luput dari kritik. Nah, banyak sarjana menilai konsep peradaban dan tangan respon miliknya ini terlalu samar dan sulit diterapkan secara universal. Bukti yang ia gunakan ini seringkali
dianggap tidak meyakinkan dan pendekatannya dianggap spekulatif. Beberapa kritikus berpendapat bahwa Toynbee ini terlalu menekankan peran agama dan minoritas dominan, mengabaikan faktor ekonomi dan atau teknologi. Nah, selain itu, pandangannya yang menolak determinasi Springer ini dianggap terlalu optimistis karena tidak semua peradaban mampu bertahan meski memiliki respon kreatif. Nah, meskipun begitu, ide-ide Toynbee ini tetap relevan, terutama dalam memahami krisis modern seperti pandemi atau perubahan iklim. Nah, di mana dalam kasus tersebut, respon kreatif itu menjadi kunci keberlangsungan suatu peradaban. Arnold J. Toynbee meninggalkan warisan intelektual yang mengajak kita untuk merenungkan bagaimana peradaban kita hari ini menjawab tantangan zaman. Dari karyanya yang berjudul A Study of History tadi, kita belajar bahwa kreativitas, kepemimpinan visioner, dan kemampuan beradaptasi adalah pilar keberlangsungan sebuah peradaban. Meski kontroversial, pemikirannya terus menginspirasi diskusi tentang masa depan umat manusia. Nah, itu saja. Terima kasih telah bergabung dalam perjalanan ini. Mari kita terus belajar dari sejarah untuk membentuk masa depan yang lebih baik. Bye.